جزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف أي الخلاف حينا فاعرف. Dan mereka para ulama fuqaha, mereka jazamu menetapkan dengan memantapkan, memastikan dengan salah satu daripada dua asal nang al-muta'aridain, nang saling bertabrakan tapi sama-sama maju. Mata itu muta'arid namanya. Nah, kalau saling menggugurkan itu kada ta'arud karena lah tasakut kira tasakut itu satu aja yang kena, satunya parai apabila satu kena satunya parai, satunya parai satunya kena, itu tanakut karena mutanakid saling membatalkan. Kalau di sini kenapa muta'arif lah, nah bertentangan tapi kan membatalkan, sama-sama berjalan sekarang semua akhirnya kan jadi masalah. Nah itu. Nah lalu mereka ulama menjazamkan, memastikan ulama fuqaha dengan salah satu daripada dua asal yang mana salah satu daripada dua asal yang saling bertentangan fihinin pada satu ketika, tapi kita bisa memperlakukan ahadul usulaiti al-khulfu, perbedaan pendapat hinin pada satu masa yang lain. Fa'rif, silahkan kenal. Nah contohnya yang ada nampak yang tidak ada misal. Jadi di satu ketika asal A lawan asal B saling bertentangan. Lalu di satu ketika, di satu keadaan, situasi dan kondisi itu si A itu dimenangkan mereka. Tapi di kondisi yang lain sama A dan B itu berdua, kondisi berbeda, si B yang dimenangkan. Ini misalnya manawa, siapa seseorang yang berniat, wasyakka dan orang ragu-ragu, hal kanat niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dah lam yasihha shaumuhu. Orang yang berniat berpuasa, berniat ya oke lah, berniat sudah nawaitu shauma gadin, namun yang ia ragukan itu hal kanat niyatuhu qabla al-fajri aw ba'da al-fajr, apakah niatnya itu sebelum fajar, sebelum subuh atau setelah subuh. Setelah subuh, di situ ragu-ragunya. Nah, niat ini berniat, cuman posisi ma'andak niatnya itu tak bila imba fajar, sebelum fajar. Ini puasa wajib di sini, karena puasa wajib itu wajib niatnya tabiat memalamkan niat. Nah lalu kalau yang memalamkan niat itu sudah pasti sebelum subuh lah, qabla al-fajri, fajri sadiq atau subuh. Nah, teruslah. Nah lalu ragu-ragu, aku tadi belum ajan subuh, terus setelah ajan subuh kejangan aku berniat tadi. Nah kayak apa hukum? Lam yasih as-shaumuhu, kada sah puasanya. Alasannya li'annal asla adamun niyati qabla al-fajri, karena mengambil patokan asal yaitu ketiadaan meletakkan niat sebelum fajar. Niatnya yakin, kalau misalnya niat yakin itu kan jadi masalah ya lah, yakin, cuma keraguan itu sebelum atau sesudah. Nah itu nang asal itu kada berniat sebelum fajar, makanya didakwakan sebelum fajar kan sebelum subuh. Nah itu satu sisi. Tapi qala Nawawi wa yahtamil maju annahu yasih, itu mungkin saja didatangkan orang berpuasa sah. Kenapa? Li anal asla faqala, karena memandang asal malam masih tetap di dua asal di sini. Asal yang pertama kan masih malam baru mendatang subuh. Asal yang kedua, asal yang grup A, asal yang grup B nya sebelum fajar lawan indah fajar gitu. Jadi asalnya mana? Sebelum atau sesudah fajar? Sebelum fajar. Kalau nya tadi malam atau siang berarti malam. Nah,
Jadi kalau memandang ikan yang keraguan orang itu niat sebelum sesudah fajar, berarti ambil asal, yaitu belum apa? Ada niat qabla rikat, sudah berniatkah sebelum atau sesudah? Sudah berniat belum? Sudah berniat atau belum? Sebelum fajar. Jawabannya belum niat sebelum fajar. Kasih tahu. Tapi kalau memandang asal yang kedua, itu mungkin saja inya itu sah puasanya karena asal baqaul lail, masih niatkan puasa berniat, cuman baqaul lailnya masih sampai. Nah, wajiril qulub, dan terjadilah perbedaan di sini hinan pada satu ketika yang lain. Fa'rid hadza mamarra bainal insani. Nah, kenal itu. Nah, jadi berniatlah maha para harumi. Nah, jadi seseorang itu berniat kalau ini masalah ini puasa wajib, dinyatakan wajib, tapi itu kalau puasa sunat pada mudah usah diwalakan nih. Dua dengan penguha, dua jam abdi puasa sunat, orang kalah abdi berdebat. Saatnya puasanya puasa sunat, itu nggak boleh jawab. Nah, tapi kalau puasa wajib, itu wajib qablal fajri shadiq, sebelum terbit fajar, itu fajar subuh. Nah, sekarang pertanyaannya, masalah imsak. Nah, imsak di situ memang kalau kita berpatokan ke kitab, berpatokan ke kitab, ketika Rasulullah Aisyah pernah berkata kepada Aisyah, ujar Rasulullah, makanlah ikan ketika ada puasa, makanlah kalian ikan wahai Aisyah, sehingga akhirnya bersantap sampai makan, sehingga timbul terdengar suara azan Ibnu Ummi Maktum. Artinya silakan makan aja, kecuali sampai subuh, sampai azan bersantap di situ. Kada boleh makan. Berarti di situ menunjukkan apa? Fajar sah. Fa innahu jar Aisyah, karena itu si Ibnu Ummi Maktum la ya'zan, ia kada azan kecuali bahwa itu adalah fajar shadiq. Nah, berarti jelas poinnya itu fajar shadiq, bukan ajar subuhnya. Karena ajar subuh itu bisa jam 7 pagi, ya kan? Bagi orang Belanda lah, mengkodoknya bisa lah. Nah, jadi kan di situ ajar subuhnya dijelaskan karena ini ada ajar kecuali itu adalah terbit fajar shadiq. Berarti jelas waktu imsak bertahan tuh dia fajar shadiq, ya, ajar subuh. Masalahnya, siapa menjamin ajan subuh di negara ini bahwa itu fajar shadiq? Nah, ya lah, siapa menjamin? Jadi seputar punya ini, soalnya aku tuh kan ayah Hamran dulu, ayah Haji Muhammad Nur. Sidin kada memberiakan sampai ajan subuh itu dia. Di sini sabelum. Ya tuh imsaknya itu bang, ini imsak itu sudah itu, apa ya sudah? Nggak bahasa Arab. Ya imsak artinya apa? Bertahan. Nah, cuman di kitab-kitab itu ajan subuh, di telepon ini itu baik kan? Mau imsak itu ajan subuh, belum ajan subuh baik karena fajar shadiqnya. Nah, fajar kaji itu terhitung 50 ayat ini. Oke, sudah kayak gitu. Nah, sekalinya semalam aku berdiskusi lah di live streaming. Sekalinya fajar shadiq itu makanya kadang kalau dihitung dinyatakan di Indonesia sebagai ajan subuh. Nah, jadi menurut Sidin itulah bahwa di Indonesia ini lah waktu subuh itu diundur 5 menit ke belakang setelah fajar shadiq. Kalau subuh jam 5 berarti fajar shadiqnya berapa? 4:55 gitu. Nah, jadi kalau ikan berpatokan sampai ajan subuh, tak ajan kada minum lagi. Ini sebelum ajan semenit makan, berarti tak makan di waktu yang sudah wajib bertahan yaitu sudah fajar shadiq. Nah, itu 5 tahun itu fajar shadiq. Kan di dalam hadis Rasul itu bertahan ya, setelah fajar kali itu 50 ayat bertahan ke dalas ajan subuh. Nah, lalu para ulama menghitung mulai fajar shadiq itu 5 menit berundur. Kenapa fungsinya diundur? Supaya jelas orang itu azan atau sembahyang subuh itu bujur di waktu subuhnya. Nah, hendak ditetapkan fajar shadiq, kita melihatlah fajar shadiq terus-terusan. Ada melihat pada mau di sini kita melihat kan di bujur anamnya aja kita matahari itu. Nah, lalu diundur 5 menit supaya posisi jatuh tahqiq matahari itu sudah masuk ajan subuh. Nah, tetapi
malah pemerintah mau ulur-ulur ajen-ajen nang 5 menit ke belakang itu mereka kan bertanggung jawab, tanggung jawab. Lalu tanggung jawabnya ditetapkanlah oleh mereka jadwal imsak ya. Nah, yaitu kan 5 menit sebelum azan subuh. Yaitu 10 menit sebelum azan subuh. 5 menit nang karena mau undur waktu undur 5 menitnya dikarenakan waktu ihtiyati kan ada 50 ayat kemudian langsung bertahan Rasulullah itu kita tahu sama. Nah, 5 menit jadi 10 menit cocok aja pemerintah itu mengatakan imsak. Nah, kamu sekali terlepas daripada itu ati Allah wa Rasulullah ulil amri minkum, selesai ya kan, selesai. Taatilah Allah dan Rasul dan ulil amar itu di majlis ulama itu ulama itu. Jadi jangan menyampaikan di kampung sampai azan subuh lah, jangan hendak, karena azan subuh itu makanya di luar negeri itu kan ada waktu imsak ada menangani pendaftar oleh raja-raja pemerintah orang negeri itu kan ada waktu imsak Indonesia aja kan, saking siaganya mereka itu para ulama dan moy-moy majelis ulama telah menyiapkan diulahkan jadwal waktu imsak. Ya rupiah lah sifatnya. Habis. Wa min amsilati ma law adrakal imam fi ruku'i wa syakka fil i'timanan. Tapi ada kaulnya yang membolehkan sampai tutup azan dia, tapi itu kaulnya itu makanya kaulnya kaul sahabi lah, pendapat para sahabat itu pada boleh diamalkan apabila kada muwafaqah lawan ahadu ulama ilman madhab, salah satu dari pendapat 4 tidak boleh, seperti pendapat Hasan Basri, pendapat Ibnu Abbas, pendapat Hasan Ibnu Sirin, pendapat siapa lagi, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Tsauri, itu kan termasuk madhab juga, tapi tidak mu'tabar madhabnya, ada berkesesuaian dengan pendapat 4 madhab. Nah, tetapi apabila pendapat ulama-ulama itu sesuai dengan pendapat madhab 4 itu, silahkan amalkan, kan jadi masalah. Nah, apabila bertentangan ya sudah tinggalkan. Kenapa? Karena kaidah mereka itu kadang mudawwan lah. Nah, kalau ya Allah, nongkrong papa ini sahabat, alim kamu jadi sahabat aja, mana lu diem tuh hak lah, alim kamu jadi sahabat aja. Ini Ibnu Abbas, kalau mudah-mudahan Ibnu Abbasnya iya, kalau berkesesuaian lawan madhab kan jadi masalah. Nah, karena ulama-ulama madhab itu mereka punya kaidah masing-masing, nang mana mengambil kuat dan kadanya daripada bertentangan dengan adanya hadis dari sebelah hadis atau Quran. Nah, tahu mereka nasih mansuh, tahu nang mana nang kuat nang mana kadanya mana dhaif, rawi-rawinya tahu gitu. Mereka kan menafikan sahabat, tapi mereka menafikan yang apabila pendapat sahabat yang ada berkesesuaian dengan kaidah. Tapi kalau cocok ya silakan dipakai dunia. Wa min amsilatihi, setengah misalnya malau adrakal imama fi ruku'ihi wa syakka fil i'timanani ma'ahu fa qaulani asahu ma'adamu idrak. Setengah daripada misalnya nang mana ahadul aslain fi hinin wa yajri khalfu hinan. Seseorang itu sembahyang lalu ia ragu-ragu memperdapati imam takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu imam itu sudah rukuk gimana, lalu ia takbir lagi Allahu Akbar, takbir kapan kedua rukuk, huwi, takbir huwi li rukuk, takbir turun untuk rukuk. Nah, cuman ini ragu wasyakka fil i'timanani ma'ah, ragu apakah ia sempat bertumakninah bersama si imam di dalam rukuknya. Kalau ia sempat tumakninah berarti fakat adrakar rakaah, ya lah. Amunnya kada dapat tumakninah berarti maka ia tidak dapat rakaat dan ia terhukumkan masbuk nang tinggal rakaat. Ini masbuk ada dua, ada masbuk tinggal rakaat, ada masbuk nang kada tinggal rakaat. Ini masbuk nang tinggal rakaat wajib menambah rakaat kena sampai nah kau halaplah kau istirahat masbuk nang kada tinggal rakaat ya kau aja kada tinggal rakaat masbuknya masbuk orang yang didahului tapi kada tinggal rakaat, artinya dijamin rakaatnya oleh si imam, dijamin oleh si imam, yaitu masbuk nang memperdapati tumakninah
rukuk bersama si imam ketika takbiratul ihram, rukuk sampai imam rukuk juga, makmum rukuk kita indai sekedar subhanallah bangkit. Nah sampai ia memperdapati rakaat. Adapun masbuk nang kada memperdapati rakaat itu masbuk nang kada memperdapati tumakninah bersama imam. Teman-teman ya kan, Allahu Akbar, imamnya sudah i'tidal atau imamnya sudah sujud langsung ya turun sujud, atau imamnya rukuknya ketika begitu kita Allahu Akbar turun rukuk imam naik, jelas begitu imam itu kada memperdapati, tadi diingat makmum tadi kada memperdapati rukuk bersama si imam, maka ini tertinggal rakaat, menambah ada rakaat. Nah ini masbuk yang tertinggal rakaat. Nah masalahnya yang kedua di sini yang kedua inya ragu-ragu aku ini sampai kada tumakninah bersama imam atau kada. Nah faqaulani, maka di situ ada dua kaul asahuhuma, nang paling sah keduanya ada idrak, kada memperdapati tumakninah lah, kada memperdapati. Berarti apa? Ketinggal rakaat, berarti khilaful asah sahih, masih bisa diamalkan, yaitu al-idrak. Pakat adrak ia memperdapati, itu boleh lah. Li'an, kenapa kada memperdapati yang paling asal ini? Li'an al-asla adamu iktiman ma'imam, karena kada itu maknina asal sumbernya itu, cuman timbul keraguan sampat kada, asal itu biasa bentuk makninahnya kan, kita Allah Akbar datang itu kada bentuk makninah, kada demi imam, cuman diundang dia dua-duakan itu sampat kada, jadi kada sampai. Wa muqabil annahu mudrik li ana asbaq al-rukuh, karena memperdapati itu si imam masih rukukan memandang asal rukuknya, adalah rukuk memandang asal tumakninahnya kayak itu. Jadi apabila dua asal yang saling bertentangan itu bisa diperlakukan, bisa kada lah. Nah bisa kan ya judul furuk bima. Tapi berbeda situasi dan kondisi, berbeda di situasi memandang kepada apa. Kalau memandang kepada tumakninahnya ada memperdapati, karena asal orang yang sembahyang itu ada tumakninah, ditumakninahkan satu. Nah kalau yang kedua ia memperdapati rakat, kenapa? Karena memandang imam itu masih rukuk. Nah itu asal sebelum i'tidal kan dia rukuk lah. Nah rukuk jadi memandang pada asal sebelum i'tidal itu rukuk. Baik itu sakata diam musannif anta'arudi aslain, daripada bertentangan dua asal. Nah, mana wa yu'mal bihima, dan dapat diamalkan dengan dua asal itu. Pada membahas musannif lalu dibahas oleh Imam Suyuti. Sedina wa ta'arudul wajibaini wa mandubaini wa fadilataini, bertentangan dua nang wajib, dua nang sunnat, dua nang fadilah, wa khilafain wa mafsadatain, dua nang khilafiyah, dan dua nang saling sama-sama merusak, bertentangan. Nah kayak apa ini bahasnya? Apakah dapat diambil asal satu sisi, dan apakah dapat diamalkan dengan kedua asal itu? Lah sama-sama khilaf, asal pertama ini khilaf, asal kedua khilaf, asal kedua ini mafsadah, asal kedua ini mafsadah, asal ini wajib memandang asal pas ini wajib, amalkan dari apakah bisa? Nah jadi di sini jadi wa min amsilatihi, setengah daripada misal-misalnya al-awwal mas'alatul hirah, masalah wajibain ya. Yang pertama ta'arud lah wajibain, bertentangan kedua masalah yang wajib. Misal kucing allati akalat najasatan summa gadat, kucing tadi makan anjing, astagfirullah makan anjing, kucing makan najis, ekor lapar mereka. Kucing makan najis lah, summa gobat, karena ini masalah di dalam kitab itu kadang-kadang kisahnya anjing gitu. Ini kucing memakan najis, anggap makan tikus, mati tikusnya pak ya, itu ada najis, kamu bukan mati makan kamu aja ada najis ya, kalau berdarah ada. Ini makan najisatan nang najis, itu seperti tikus nang sudah mati. Nah ya, tikus itu kan termasuk nang najusa bimau tihi, kamu nang najusa bimau tihi wahayati, anjing. Berarti tikus memakan anjing, karena mungkin ini kalau dengan anjing. Nah jadi itu kita anggap di situ najusa bimau tihi, seperti tikus atau seperti kodok lah, macam-macam itu lah.
Nah, jadi kita tuh memandang asal anjing teri apa makan, kucing teri makan najis, berarti mulutnya bernajis, mutanajis bahasa kita, terkontaminasi dengan darah tikus benajis. Nah, summa gobat, kemudian kucingnya hilang takjil dulunya. Summa walagat fima'in dunal qullatain, imbah hilang kucing tadi datang pulang, si kucing ini menjilat itu kucing pada bejana air yang kurang 2 kullah, baskom yang kurang 2 kullah, ember yang kurang 2 kullah, jilat. Nah ini di sini ada dua kemungkinan. Kalaunya mulut kucing itu suci, menjilat baskom, jelas baskomnya suci. Tapi kalau jelas kucing dari mulutnya najis, menjilat air di baskom, maka airnya mutanajis. Pernyataannya di sini ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Kucing ini sempat hilang, imam makan tikus, bukanya ke pinggir sungai yang pulang main. Kan dari kita di daerah rawa, nah apakah yang ada minum ke sungai, mencolok muntungnya atau ada? Nah di situ terjadi ihtimal. Nah kayak apa hukum? Fal aslu, maka hukum asal baka ufami alam najasah, yaitu menetapkan mulutnya itu kucing atas kenajisan. Asal yang pertama, wal aslu, asal yang kedua, baka ulma ala taharah, tetapnya air itu menjadi suci, itu asal yang kedua. Dan di sini sama-sama wajib lah. Awa yuqasu bihi ma law syakka auradul ma'awi sawkal. Nah ini masalah kucing. Nah lalu kayak apa di sini jawabannya? Nah di sini sama-sama asal, mengambil asal bahwa asal yang pertama mulut kucing tadi karena bekas makan tikus itu najis, lalu mengisap banyu, nah lalu banyu itu tetap najis. Kalau memandang asal yang kedua, memandang airnya, asalnya air itu tetap suci, maka disucikan. Nah tapi ini pendapat yang kuatnya di situ bahwa air itu tetap suci, betul. Nah kenapa ada dihukumkan najis? Dikarenakan di situ ada ihtimal. Ini bukan ada ihtimal. Nah apabila ada kemungkinan sekecil-kecil kemungkinan ini minum air di sungai yang lain beda sumurnya, lalu mengisi air di dalam bejana, maka air di dalam bejana itu suci. Nah ada kau dihukumkan najis gara-gara mulut kucing yang bakas muka najis tadi gitu. Jadi kadang kau dinajiskan kenapa? Itu dia muntungnya benajis, muntung kucing benajis, bakas tikus, lalu banyunya benajis. Cakanya indah makan tikus langsung anu banyu, itu jelas najis. Ini ada summa gobat, hijrahnya hilang. Nah di situ kaidahnya idza sabata bihi al-ihtimal saqata bihil istidlal. Apabila ada di situ kemungkinan, kan hilang kemana kan ada kemungkinan ngaran mungkin itu kan pasti, berarti amun pastinya sudah minum banyak harus dipermasalahkan lagi. Ini masalahnya tuh ada kemungkinan minum banyak di sungai atau ada dengan kehilangannya itu, dengan tulaknya itu, dengan kada kelihatan mata kita kucing tadi, mungkin ia tuh minum, mungkin kada ihtimal, sadar ihtimal terjadi kemungkinan saqata bi istidlal, gugurlah dengan itu kemungkinan pengambilan dalil. Kada kawal didalilkan tetap mulut kucing tadi tetap bernajis walaupun naik kemudian kita melihat sebelumnya itu kucing itu sudah bernajis. Ada Allah gitu kan aku membantah umur haramnya ya kan. Ngapang kadi ngapang nukar ngapang ya iya nukar di mandi haram karena dia ada kemungkinan bisa cetuan yang kepala. Baru mbak ya mulai itu pak, apabila kaidah itu kada ada nah betul haram harus gini bukan dengan haram kalau terujuk nggak betakun umurnya haram dia kalau bila orang berdusta kan gara orang berdusta supan orang berdusta orang, lalu kita manapun hidup penyebabnya, lalu haram juga betakun umur mana itu. Anak merasa ngomong bahasa ilmu kasih itu masuk kaidahnya. Allah terus kenapa ya wah ini wilayah mempak itu jauh-jauh juga. Aku mendoakan di belakangnya ya. Allah
tafaqqah qabla an tara'asa. Jadi Imam Syafi'i itu kayak itu, alim-alim dulu. Nah, hanya jadi pemimpin ya. Buka majelis. Nah, alim dari seorang yang buka majelis mesti berpikir di situ ya kalau. Buka majelis fatwa pulang, soal fatwa kayak itu pulang 5 ras. Cocok nang kakak sama dia fatwanya dia. Jadi muhaimin kira belum bisa apa yang mengucap arahan jadi sama sesatnya. Iya benar jawabannya. Islam. Wa yuqasu dan dikiaskan biha ala ma law syakka aw raddal ma'u aw sawbu bal ma'u baqin ala taharati wa sawbu baqin ala najasati fi ma yadhhar tarjihu. Seperti ini dikiaskan juga orang-orang yang ragu nih, airkah yang datang mencelup atau pakaiankah yang datang dicelupkan ke air. Nah, ini ada pakaian bernajis, ada air, hujan orang sudah dibasuh, lalu timbul keraguan, ada air. Nah, air ini hukum asal air suci, hukum pakaian tadi najis. Nah, lalu apabila air tadi lah dicelupkan pakaian ke dalam air, maka airnya mutanajis, terkontaminasi najis. Apabila airnya yang dituangkan, maka airnya suci, pakaiannya suci. Nah, kayak tadi sini. Nah, palma ubaqin ala taharati, maka air itu tetap suci dan pakaian itu ke atas najisnya. Nah, jadi itu kayak ikamnya asai pulang, tuangkan air ke pakaian, jangan ini air yang ulang berulang nih. Jadi ambil pakaiannya, tuang anak di bawah, tuang. Nah, itu suci. Buang bajunya pula. Jangan ini dituang di mesin cuci nih, benajis. Orang di kota itu kan kayak kita di sungai ini memang mengubah di baju dua ulah. Mesin cuci kan bebak lah, isi banyu disiram, disiram, jangan ditampung bajunya, jangan ditampung lah. Nah, di sini banyak salahnya. Ada pendengar di mana kan apa dia ada nih undang, disiram, diundang. Yang penting banyu datang, maka sudah suci ya. Nah, najisnya tak kemana? Ainiyah najis ini tak kemana? Kamu bukur lah di bawah. Kan kita berarti banyu yang datang kembali itu bercampur warna najis. Nah, mau orang atau kawan kita di dalam sana mengirim videonya, ya orang besar itu. Mungkin itu kurang sidin kelapahan atau kecapean lah, orang apa ya, orang pada sini bisa jelas atau orang apa ya, orang tambahi penyampaian. Nah, bisa nangka itu tuh matai najisnya najis hokmiyah, najis yang sudah kering bandanya, warnanya rasanya kada lagi cuman hukumnya ada. Disiram air dalam undang, disiram tapasan undang atau bak mesin cuci, disiram biar aja ketampung pada saat dibuang airnya, maka itu banyu tadi yang di bawah itu hukumnya tak mau kada menajiskan pakaian yang najis hukmiyah tadi. Kalau najis ini yang disiram najis ada meler bercampur najis yang di bawah, banyu datang berkambuh buang selama kurang daripada 20 lah. Jadi kalau di mesin cuci itu kayak pak anak di mesin cuci, hukmiyah kah atau ainiyah kah cara membersihkannya sama anda ini. Najisnya ada atau sekedar bekas najisnya kah, buang pembuangannya, jangan ditampung. Hidup di keran air, masuk air, siram air. Nah, lalu biar dia sampai basah, sampai rasa sampai kuyup. Sekira-kira air yang datang ini mengumumi meratakan najis pakaian tadi, dan najisnya gugur bersama air di bawah yang kita buang. Nah, sampai tak bisa kita mengira angkat jamnya, asa ada lagi baunya, asa api sudah bau hencing, dikembangkan sampai bau hencing, sudah tutup handuknya. Hanya itu kita pas pakai sabun, atau kalau usah lagi dia langsung bentar bapak juga bersuci aja sudah. Tapi kalau bersih, bau masak, perlu sabun. Karena setiap yang bersih itu kan ada tentu suci. Nah, setiap yang suci itu kan ada tentu bersih ya. Terus kama qalahu al-qadhi Majduddin Abdus Salam An-Nasi.
Wa min amsilati zani ta'arudu fitrati nafsi wa zawjatih wa yuqaddamu nafsuhu. Aku ni memitrahi bini, memitrahi laki, memitrahi bini, memitrahi seorang, memitrahi bini. Nah, itu didahulukan memitrahi bini, ya lah, bini. Karena isar dalam ibadah ala ghairihi makruh. Mendahulukan ibadah nang sunat atas orang lain itu hukumnya makruh. Mendahulukan ibadah wajib nang atas diri seorang, kita surahkan orang, hukumnya haram. Haram hukumnya. Jangan kisah berkorban, ya aku juga Pak rela aku mati asalkan ikan hidup. Mati orang, mati suruh ketimah. Jadi mendahulukan perkara ibadah atas orang lain itu makruh hukumnya. Contoh saya bisa pertama sunat Pak, datang tuan guru pulang guru pian mundur seorang makruh hukumnya. Makruh. Tapi dia itu ilmu itu mestinya adab yang diutamakan, adab didahulukan daripada ilmu. Ini orang kampung orang pintar nih ngarakan adab itu ilmu itu selalu dijadikan dalil gorengan jarangan masakan oleh orang-orang yang ilmunya minim kayak yang itu dalil adab itu ilmu adab yang kayak apa, adab yang kadang bertentangan dengan ilmu. Kalau punya adab ilmu bertentangan dengan ilmu kayak apa harus adab diutamakan? Ada justru nang adab di atas ilmu itu bujur, al adab fawqal ilm itu bujur apabila ada bertentangan dengan ilmu. Nah, ada menyarik ilmu, apabila menyarik ilmu menentang ilmu. Ini konsep di mana yang kayak itu lah. Ada. Nah, kenapa? Dikarenakan adab itu bahagian dari ilmu. Nah, kita menegakkan ilmu itu termasuk adab. Jadi mengkayakan itu jan nang tuhatuk aja di muka, nang alim dari kita aja di muka, nang buang genal tadi seorang sudah terdahulu atau seorang tetap bergena. Nah, karena ikan bergena di senang pertama itu kan itu hukumnya apa? Sunnah itu adab. Itulah adab ilmu itu kan itu adabnya. Lu kan pemikiran adab itu kan ilmu, pada ilmu itu ialah adab. Kada beradab jadi ikan aja nang di belakang itu. Adab di dalam sembahyang itu nang mana terdahulu berdahuluan maju saf nomor pertama. Nah itu lah, itu adabnya. Kalau mau mantang-mantang buang genal apa segala alim besar ini atau seorang berdudi-dudi saka kahandak. Nah, jangan cocok pulang datang di ditarik belakang ke awam kamu ngobrol dari ini pincak bulitnya apa. Jadi ketiwasan, tiba seorang berdalam